Kendra pulang cukup larut malam ini. Selain sibuk dengan pekerjaan kantor, kebetulan hari ini dirinya juga mendapat undangan makan malam dari relasi kerjanya. Seperti biasa, para relasi kerjanya pasti akan menanyakan keberadaan istri Kendra sebab pria itu mengaku telah menikah, tetapi belum pernah sekalipun mengenalkan sang istri. Kendra pun ingin seperti pria lain yang bisa dengan bebas membawa istrinya. Akan tetapi, status Zaskia yang merupakan artis terkenal menjadi dinding pembatas kebebasan yang dia inginkan. Kendra tidak ingin privasinya menjadi konsumsi publik dan dia pun enggan berurusan dengan para wartawan. Pintu kediaman keluarga Ardiansyah terbuka. "Selamat datang, Tuan." Tania begitu lega melihat kepulangan sang majikan. Ia sengaja menunggu pria itu, entah mengapa hatinya belum tenang jika belum memastikan Kendra pulang ke rumahnya. "Kau harus ingat, meskipun kita telah menikah, tetapi kau harus sadar bahwa di rumah ini posisimu hanyalah seorang pelayan," tegas Kendra. Ia sengaja menekankan status Tania. Ia takut gadis itu menaruh harapan padanya. Ucapan Kendra memang cukup nyelekit di hati Tania setelah kekhawatiran yang ia rasakan untuk pria tersebut. Akan tetapi, ia sadar tidak ada yang salah dari ucapan sang majikan. "Saya mengerti Tuan," berusaha untuk tetap tersenyum di hadapan majikannya. Kendra segera menuju ke kamarnya. Dirinya begitu bahagia saat melihat Zaskia ternyata ada di rumah malam ini. Tanpa menunggu lama, ia segera melepas sepatu dan dasi yang seolah menjerat lehernya. Kendra menuju ranjang, memandang penuh damba pada istrinya lalu mulai naik ke atas ranjangnya. Zaskia mengeliat merasakan sesuatu yang sukses membuat darahnya berdesir. Wanita itu mencoba meraih kesadarannya. Kendra langsung mencium bibir istrinya. Ia sudah tak sabar untuk menahan hasrat yang sudah beberapa lama tak tersalurkan. Keduanya melewati malam ini dengan penuh gairah. Tak dapat dipungkiri, Zaskia pun haus akan sentuhan dari sang suami. Zaskia menoleh ke arah Kendra yang telentang. Ada rasa penasaran dalam diri wanita itu. Ia merasa jika Kendra pun sama seperti dirinya yang haus belayan pasangan. Padahal seharusnya pria itu telah menuntaskan hasratnya pada gadis yang baru dinikahinya kemarin. Harusnya saat ini Kendra masih ketagihan dengan servis istri keduanya yang jelas-jelas masih perawan. Ia jadi ragu jika Kendra telah menjebol gawang istri keduanya. "Sayang, permainanmu sungguh luar biasa. Kau seperti pria yang terlalu lama berpuasa. Aku sampai kewalahan menghadapimu," pancing Zaskia. Kendra menatap manik mata sang istri. "Apa kau lupa sudah berapa lama kau tidak memberi jatah padaku? Aku bisa gila kalau tak menyentuhmu. Apa kau mau melanjutkannya lagi?" Goda Kendra dengan seringainya. Pria itu hendak melancarkan aksinya kembali, tetapi Zaskia berusaha menahan tubuh sang suami agar menjauh darinya. Tatapan wanita itu kini berubah menjadi tatapan penuh intimidasi. "Katakan dengan jujur, apa kau sudah menyentuh Tania?" Ucapan Zaskia sukses membuat pria itu mematung di tempatnya. Ia menatap penuh arti pada sang istri. "Maafkan aku. Aku sama sekali tak berhasrat padanya. Bagiku Tania hanyalah gadis kecil yang belum pantas untuk dirusak. Aku tidak bisa melakukannya, sayang."
Tutur Kendra dengan tatapan memelas. Tidak, Ken. Kita sudah sepakat dan kau harus memenuhi janjimu. Aku hanya memintamu menyentuh gadis itu hingga dia hamil. Dia pun sudah setuju dengan kesepakatan kita. Zaskia mulai meninggikan suaranya. Perkataan Zaskia sukses membuat hasrat Kendra luntur begitu saja. Kau benar-benar egois. Ungkapnya kesal. Pria itu beranjak dan memunguti pakaiannya. Entah mengapa ia merasa, Zaskia semakin lama semakin melunjak padanya. Dengarkan aku, Zaskia Ardiansyah. Perjanjian itu sama sekali tak berarti bagiku. Aku melakukan semua itu atas dasar rasa cintaku padamu. Jika aku tiba-tiba berubah pikiran, kau tidak akan bisa memaksaku. Zaskia sadar jika Kendra memanggil namanya dengan lengkap itu artinya pria itu menyatakan kesungguhan cintanya ataupun luapan kemarahannya. Dan sekarang ia sadar, suaminya sedang marah. Wanita itu tak berani menimpali, ia hanya memperhatikan Kendra hingga menghilang di balik kamar mandi. Jika kau benar-benar menolaknya, maka aku bisa membuatmu terpaksa melakukannya, Kendra Ardiansyah. Gumam Zaskia dengan seringainya. Sepertinya wanita itu sudah menyiapkan rencana cadangan jika hal ini benar-benar terjadi. Pertengkaran Kendra dan Zaskia nyatanya tak cukup hanya di kamar saja. Kendra masih mendiamkan sang istri hingga keesokan harinya. Seperti yang terjadi sekarang di ruang makan. Mereka menikmati sarapan paginya dengan duduk saling menjauhi dan tanpa ada satupun yang memulai pembicaraan. Bu Marni, Bu Sumi dan Tania diam-diam mengintip dari balik ruang dapur. Mereka merasa iba pada kedua majikannya yang semakin sering bertengkar akhir-akhir ini. Kasihan Nona dan Tuan, mereka tambah sering bertengkar sekarang. Padahal dulu Bibi kagum melihat mereka yang sangat serasi dan romantis. Ungkap Bimarni ternyuh. Ia berada di posisi paling depan, ketiganya sudah seperti anak kecil yang main kereta-keretaan saat ini. Iya, Bi. Abis non Zaskia nggak mau hamil sih. Coba kalau udah hamil, pasti nggak bakal berantem lagi. Padahal kurang apa Tuan Kendra, udah ganteng, baik, kaya lagi. Timpal Bisumi. Tania hanya memandangi pasangan itu tanpa ikut berkomentar. Ia masih teringat kata-kata Kendra kemarin malam. Yah. Dirinya tahu diri bahwa ia sama sekali tak ada artinya bagi Tuan Kendra. Sudah Tania, kau tak boleh sakit hati. Dari awal kau itu bukan siapa-siapa. Apalah dirimu jika dibandingkan dengan Nona Zaskia, bagai buih di tengah lautan. Batinnya menguatkan. Kedua pasangan itu bahkan tak menghabiskan sarapan pagi mereka. Zaskia berniat pergi, dirinya sama sekali tak bernafsu dengan makanan yang terhidang di atas meja. Kia, habiskan dulu sarapanmu. Tegas Kendra dengan wajah datarnya. Meskipun kesal, ia tak mau istrinya sampai sakit karena sering melewatkan sarapan paginya. Ken, bagaimana aku bisa makan, sedangkan nafsu makanku saja menghilang? Oh, ayolah. Jangan mendiamkanku lagi seperti ini. Pinta Zaskia menghibah. Kendra membuang kasar nafasnya. Ia sendiri tidak mampu mendiamkan istrinya lebih lama. Baiklah. Tapi, setelah ini habiskan sarapanmu kembali. Badanmu tambah kurus sekarang. Pinta Kendra sambil beranjak dari kursinya dan bersiap untuk bekerja. Senyum Zaskia mengembang sempurna, ia mendekat dan memeluk tubuh Kendra.
Ia tahu pasti sang suami tidak bisa mendiamkannya lama-lama. Makasih, Hani. Bimarni dan Sumi senyum-senyum sendiri melihat pasangan itu kembali akur dan bermesra-mesraan. Tapi berbeda dengan Tania, entah mengapa hatinya gerah melihat kemesraan dua sejoli itu. Bimarni dan Bisumi begitu terkejut saat menyadari kedua majikannya berjalan ke arah dapur. Saking kagetnya, Bimarni menginjak kaki Bisumi. Au! Bimarni! Bisumi yang latah dan hampir jatuh malah berpegangan pada Tania yang sedang tidak fokus. Gadis itu terkejut dan kehilangan keseimbangan. Bisumi pun terjatuh menimpa tubuh Tania. Aduh Bibi! Neng Tania, maaf. Ini Bimarni nginjek kaki Bibi. Bisumi segera bangun dari tubuh Tania. Kendra dan Zaskia yang telah sampai dapur ikut terkejut melihat tingkah para pelayannya. Tadinya mereka hendak meminta pelayan untuk membereskan dan menghabiskan makanan yang ada di meja makan. Melihat Tania yang masih meringis sambil memegangi bokongnya, buru-buru Kendra membantu gadis itu untuk segera bangun. Kau tidak apa-apa. Pria itu mengulurkan tangannya, ragu-ragu Tania menerima uluran tangan Kendra. Pria itu mengangkat dan membantunya berdiri dengan sempurna. Terima kasih, Tuan. Jawab Tania sambil menundukkan wajah. Jantungnya selalu berpacu jika berdekatan dengan pria itu. Namun, keduanya dikejutkan saat Zaskia menarik tubuh Kendra mundur hingga tautan tangan mereka terlepas. Ayo Hani. Kau bisa telat bekerja nanti. Ajaknya sambil memeluk pinggang suaminya posesif. Oh ya Tania. Tolong bereskan meja makan ya. Tadi masih banyak sisa makanan di sana. Kalian bisa memakannya nanti. Baik, Nona. Tania memperhatikan kepergian mereka. Pantas Tuan sama sekali tak melirikku. Nona Zaskia benar-benar wanita yang sempurna. Benaknya berkecil hati. Setelah mengantar kepergian Kendra, Zaskia mulai menjalankan rencana cadangannya. Ia telah meminta sang manajer untuk membelikan obat perangsang. Menurutnya hanya itu satu-satunya cara sebab Kendra sepertinya sama sekali tak tertarik pada Tania. Sang manajer datang sebelum Kendra pulang dari kantornya. Zaskia sengaja menunggu di depan rumah agar tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Nona, ini obat yang Anda pinta. Aku jamin dengan obat ini Tuan Kendra pasti tidak akan tahan untuk tidak menerkam mangsanya. Sang manajer meyakinkan. Sedikit banyak Zaskia selalu menceritakan kehidupan pribadinya bersama sang manajer. Oke. Jika obat ini berhasil aku akan menambah bonusmu bulan depan. Sekarang kau pergilah dari sini sebelum suamiku pulang. Zaskia kembali masuk ke dalam rumah. Ia harus bergegas menjalankan rencananya sebelum Kendra pulang. Tak berselang lama, Kendra pun tiba di rumah. Ketika memasuki kamar, ia melihat Zaskia telah terlihat cantik dan rapi. Kau mau pergi? Tanyanya malas. Padahal dia ingin sekali menghabiskan waktu bersama istrinya. Maafkan aku. Ada salah satu produser rumah musik ternama yang ingin merekrutku. Dia menjanjikan padaku akan menjadikanku penyanyi go internasional. Ini benar-benar kesempatan langka, aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Bujuk Zaskia sambil mengecup bibir sang suami. Baiklah. Tapi ingat,
Jangan kegenitan dan jangan pulang terlalu larut malam. Oke, Hani. Aku janji, aku tidak akan macam-macam. Oh iya. Aku sudah menyiapkan kopi hangat untukmu. Zaskia menunjuk kopi yang telah ia simpan di atas nakas. Baiklah. Hati-hati. Aku akan meminumnya setelah mandi. Zaskia pun segera pergi, namun sebelumnya ia berpesan pada Tania untuk mengambil cangkir kotor di kamarnya nanti malam. Kenapa harus nanti malam, Nona? Bagaimana jika ada tuan di dalam? Tania mengernyit heran. Kendra memang sudah pulang. Tadi aku membuatkan kopi, tapi belum diminum. Jika suamiku tidak membukakan pintu, kau masuk saja. Mungkin dia sudah tidur karena kecapean. Aku tidak suka ada cangkir kotor di kamarku. Pesan Zaskia. Tania hanya mengangguk patuh tanpa sedikit pun merasa curiga. Baik, Nona. Nanti saya akan mengambilnya.